Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya adik-adik saudara solehah? Bapak berharap semoga adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik saudara solehah, pada pelajaran sebelumnya kita telah mempelajari beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Adik-adik, iman artinya percaya atau yakin. Beriman kepada Rasul Allah berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk menjadi contoh dan teladan bagi manusia. Kita meyakini bahwa rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Adik-adik yang saleh dan salehah, Nabi Zulkifli merupakan putra Nabi Ayub alaihi salam. Nama asli Nabi Zulkifli adalah Bashar. Beliau tinggal di negeri Syam. Awal mula dia dipanggil Zulkifli ketika suatu hari sang raja sedang mencari penggantinya. Ia berjanji akan menyerahkan kekuasaan kepada siapa saja yang mau bertanggung jawab menjalankan amanah umat dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hadapan seluruh rakyatnya, raja itu berkata, "Siapa di antara kamu sekalian yang sanggup berpuasa pada siang hari dan beribadah pada malam harinya, juga tidak akan marah-marah. Kepadanya akan saya serahkan kerajaan ini, karena saya sudah sangat tua," ucap sang raja kepada rakyatnya. Lalu pada saat itu berdirilah seorang pemuda bernama Bashar sambil mengangkat tangan kanannya dan berkata, "Hamba sanggup," tegas Nabi Zulkifli. Berulang-ulang sang raja kemudian bertanya kepada rakyatnya, namun tidak ada yang menjawab selain sang pemuda tadi. Akhirnya terpilihlah Bashar menggantikan sang raja, dan namanya pun berubah menjadi Zulkifli, yang berarti orang yang sanggup memegang janji. Allah berfirman dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa Ismail wa Idris wa Dzulkifl kullum minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin." Yang artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang soleh. Sejak diangkat menjadi raja pengganti, Nabi Zulkifli alaihissalam tetap hidup dalam kesederhanaan. Hal tersebut sesuai dengan janjinya. Ia pun melaksanakan puasa di siang hari dan beribadah di malam hari secara istiqomah. Suatu hari, Nabi Zulkifli alaihissalam merasakan kelelahan yang teramat sangat. Setelah mengurusi rakyatnya, ia tidak langsung istirahat. Bisa dibilang waktu tidurnya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itulah iblis mengirimkan golongan syaitannya untuk menggoda. Syaitan datang ke istana dalam wujud manusia laki-laki, rakyat jelata yang meminta keadilan hukum pada raja. Meski para pengawal kerajaan telah menyampaikan bahwa raja sedang beristirahat, tetapi laki-laki tersebut tidak peduli dan terus memaksa ingin bertemu dengan raja. Mengetahui hal ini, Nabi Zulkifli alaihissalam meminta tamunya agar terlebih dahulu datang ke ruang pengadilan istana. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli alaihissalam berangkat menuju ruang pengadilan. Walaupun sesampainya di sana, ternyata tamunya tidak ada di sana, dan saat ditunggu tidak kunjung datang. Hal ini terulang kembali pada keesokan harinya.
dan Nabi Zulkifli alaihissalam tetap tidak terpancing amarahnya. Untuk ketiga kalinya, setan berinisiatif langsung masuk ke rumah Nabi Zulkifli alaihissalam dan mengetuk pintu kamar tempat Nabi Zulkifli beristirahat. Tetapi dengan begitu saja Nabi Zulkifli alaihissalam menemaninya sampai akhirnya setan menyerah dan mengaku ia dikirim oleh iblis untuk menggoda dan memancing emosi Nabi Zulkifli alaihissalam. Gagal sudah rencana setan untuk membuat Nabi Zulkifli marah dan ingkar akan janjinya. Setelah menjadi raja, Nabi Zulkifli tidak luput dari beragam ujian, termasuk ujian yang datang dari rakyatnya sendiri. Ada beberapa kaum yang datang ke kerajaan dan berencana menghancurkan kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam. Pada waktu itu, Nabi Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk turut berperang melawan kaum pasukan pemberontak. Namun rakyatnya yang telah ia sejahterakan justru menolak dengan alasan takut mati. Mereka mau turut serta berperang dengan syarat telah ada jaminan bahwa mereka tidak akan mati di medan pertempuran. Akhirnya Nabi Zulkifli alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon agar kaumnya diselamatkan pada saat peperangan berlangsung. Doa tersebut kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seluruh pasukan Nabi Zulkifli alaihissalam yang terdiri dari rakyat jelata berhasil memenangkan pertempuran dan kembali dengan kondisi selamat tanpa ada yang gugur. Hingga akhir dari kepemimpinan Nabi Zulkifli alaihissalam, rakyat merasakan hidup tentram dan sejahtera. Nah, adik-adik, apa saja hikmah yang bisa kita petik dari kisah teladan Nabi Zulkifli alaihissalam? Yang pertama, selalu taat dan istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu menepati janji. Kemudian yang ketiga, sabar dan tidak mudah terpancing amarah. Yang keempat, hidup sederhana meskipun menjadi raja. Dan yang kelima, yakin dan teguh pendirian. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di dunia dan akhirat, dan kita semua bisa mencontoh serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solehah serta bermanfaat untuk bangsa, negara, dan agama. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.